wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Farhama. I am a student majoring in Science of Quran and Certification in Islamic West Malaysia. Ana ekstri falsa at-talibah al-mutaqassisina fi ulumil Quran wa tafsir al-Hassani al-Fas Taifik Sumber. Ana Rinal Akmal al-Tullab al-Mutawassisina fi ulumil Quran wa tafsir Bahan Ali al-Fas Taifik Sumber. And the title of our discussion is the definition of jadal wa tariqatul Quran fil munawwarah wa ukhrina istifal sautani Wa anwa'ul munadiratil Quran wa adillatah. Wa hikmatu jadal. this video we met a complete segment in Ulumul Quran course with the lecturer Mrs. Yelvi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du. Fi hadhil fursah sa'abahathu ta'riful jadal wa tariqatul Quran fil munadharah. And I hope after knowing the meaning and how the Quran argues, hopefully we can practice it in everyday life. So, happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. أولا تعريف الجدل. والجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمبالغة لإلزام الخصم. أصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله. فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه. وقد ذكره الله في القرآن على أنه من طبيعة الإنسان في قوله بسم الله الرحمن الرحيم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي خصومة ومنازعة. And this is definition from the book Mabahis fi Ulumil Quran Manna'ul Khattar. And I take two from the other book definition of jadal. Al-jadalu fil lugat aslu ishtiqaquhu min al-jadali bisukunil dal wa huwa shiddatul fatli. Qala Ibnu Sa'id jadalu syai' yajadiluhu jadalan ahkamu fatlahu wa kana kullam minal mutajadilina yuridu fatlal akhar an ra'yihi. Wal jadalu istilahan qala Abu Baqai fi kitab al-kulliyat al-jadalu huwa ibaratun an daf'il mar'i khusmuhu an fasadi qawlihi bihujjatin aw shibhatin wa huwa la yakunu illa bimunaza'ati ghairihi. And this from the book Manahijul Jadali fil Quran with Dr. Zahir Awad Al-Alami. Okay, next after the definition of the jadal, next is tariqatul Quran fil munadharah. Wal Quranul Karim tanawalu kathiran minal adillati wal barahin allati hajju biha khusumuhu fi suratin wadhihatin jaliyatun yufahimuha al-amma wal khassa wa abtalu kullu shibhatin fasidatin wa naqduha bil mu'aradatin wal man'i fi uslubi wadihin nataiji salimut tarkib la yuhtaju ila i'mali a'lin aw kathirin bahsin. Walam yaslukul Quran fil jadali tariqatul mutakallimin al-istilahiyah fil mutaqaddimat wan nata'ij allati ya'tamiduna 'alayha
من الاستدلال بالكلي على الجزئي في قياس الشمول أو الاستدلال بإحدى الجزئين على الآخر في قياس التمثيل أو الاستدلال بالجزئي على الكل في قياس الاستقراء. لأن القرآن جاء بلسان العربي وخاطبهم بما يعرفون. ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما فطر عليه النفس من الإيمان بما تشاهد وتحس دون عمل فكان عميق أقوى أثرا وأبلغ حجة. الجيم ولأن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي نوع من الغموض والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة، وهو على طريقة مناطقة ليس سليما من كل وجه. فأدلة التوحيد والمعاني المذكورة في القرآن من نوع الدلالة المستلزمة لمدلولها بنفسها من غير احتياج إلى اندراجها. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Ana akan coba menjelaskan pengertian jadal dan metode Al-Quran dalam berdebat dalam bahasa Indonesia untuk mengambil pemahaman dari teman-teman. Jadi, jadal itu diambil dari bahasa Arab. Kalau bahasa sehari-harinya kita sebut dengan debat. Jadal itu sama dengan jidal, yaitu bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Jadi, jadal itu diambil dari kata jadal tul hadlah, yakni ahkam tepatlah, yang artinya kokohkan jalinan tadi. Kenapa mengkokohkan? Karena mengingat kedua belah pihak akan sama-sama mengkokohkan pendapatnya dan berusaha untuk menjatuhkan lawan dari pemikiran dan pendapatnya yang semula. Ya, pengertian ini Ana ambil dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran Mana Khalil Al-Quran. Definisi yang saya ambil dari kitab yang lain yaitu jadal adalah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan argumen orang yang menentangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. Nah, dari definisi yang kedua ini tujuannya itu sebenarnya untuk melihat mana yang lebih benar di antara kedua pendapat atau argumen yang diperkirakan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa tabiat manusia memang berdebat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalan. Yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Oke, jadi dari definisi dan dalil yang telah Ana kemukakan sebelumnya, jelaslah jadal itu adalah jalan untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang belum jelas adanya di dalam kitab suci. Tetapi apabila suatu perkara itu telah jelas buktinya ada di dalam kitab suci, maka tidak layak untuk diperdebatkan atau dipertentangkan lagi. Jika terjadi pertentangan atau perdebatan dalam hal-hal yang atau ayat yang sudah jelas ada di dalam Al-Quran, hal itulah yang akan menyebabkan nilai-nilai agama kita akan runtuh. Jadi saran saya, jika pun harus berdebatlah dengan cara yang ahsan dan untuk hal-hal yang memang belum jelas ada dalam Al-Quran. Jangan berdebat atau jangan memperdebatkan hal-hal yang hanya untuk membuat hati kita keras. Yang kedua, cara atau metode yang ditempuh Al-Quran dalam berdebat. Al-Quranul Karim dalam berdebat dengan para penentangnya itu mengemukakan dalil atau bukti yang jelas dan kuat yang
demikian, kita mengetahui bahwa cara yang digunakan oleh Al-Quran dalam jadal senantiasa sejalan dengan fitrah manusia, sehingga pembicaraannya selalu cocok dengan kondisi mereka. Disinilah agaknya terletak salah satu keistimewaan jadal yang dibawa oleh Al-Quran. Bila dibandingkan dengan teologi. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kita melihat langsung contohnya yang tertera dalam slide mana yang sebelumnya. Dan pengertian dan metode ini bisa juga teman-teman baca atau lihat dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran Mana Khalil Mukhtar. Demikianlah pengertian dan cara Al-Quran dalam berdebat. Selanjutnya, at-tali ila ukhtina ekstrim falsa utani anwa'u min munazaratil Quran wa adillatuhu ila ukhtina fal yatafaddal mashkuran. Syukran ila uktina al-marhamah. Al-mabhathu tsani anwa'u minal munaziratil Qur'an wa adillatahu wa ma hiya. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u minal munaziratil Qur'an wa adillatahu. Alif, ma yazkuruhu ta'ala minal ayatil kunniyati al-makruna bin nazari wa tadabburi lil istidlal ala usulil aqaidi katauhidihi subhanahu fi uluhiyah wal imanu bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa hadhan naw' kathirun fil Qur'an mithlu fi suratil Baqarah al-ayah 21 hatta 22. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayatnya kauniyah yang disertai perintah menggunakan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar akidah, seperti ketauhidan Allah dalam uluhiyahnya dan keimanan kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan perdebatan macam ini banyak diungkapkan dalam Al-Quran. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ba ma yuraddu bihi alal khusum wa yalzamu ahlul inad walihada surah mukhtalifah. Membantah pendapat para penentang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan seperti ini terbagi dalam beberapa bentuk. Al-awwal minha takrirul mukhattab bitariqil istifham anil umuril lati yuslimu biha al-qasam wa taslamu biha al-uqul hatta ya'tarifu bima yankiruhu kal istidlal bil khulqi ala wujudil khaliq fi mithli qawlihi ta'ala fi surati Tur al-ayah 35 hatta 43. Artinya, menjebak lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal yang telah diakui dan diterima oleh akal, agar lawan bicara mengakui apa yang tadinya diingkarinya, seperti penggunaan dalil tentang makhluk untuk menetapkan adanya khalik. Contohnya dalam surat At-Tur ayat 35 sampai 43. At-tsani al-istidlalu bil mabda'i alal ma'ad ka qaulihi ta'ala fis suratil Qaf al-ayah 15. Artinya, mengambil dalil dengan mabda, maksudnya asal mula kejadian, untuk menetapkan ma'ad, hari kebangkitan. Sebagaimana dapat kita lihat contohnya dalam surat Al-Qaf ayat 15. At-tsalis ibtalu da'wal qasam bi isbati naqidiha ka qaulihi ta'ala fi suratil An'am al-ayah 91. Artinya, membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebenaran atau kebalikannya,
Contohnya, dalam surat bisa kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 91. Ar-rabi' as-sabru wat-taqsim bihasrin al-awsaf wa ibtalu ayyakuna wahidun minha illatu lil hukmi kaqaulihi ta'ala fi suratil an'am al-ayah mi'ah thalathah wa arba'un hatta mi'ah arba'a wa arba'un. Artinya, menghimpun dan merinci as-sabr wa taqsim, yakni menghimpun beberapa sikap dan menerangkan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah ilah atau alasan hukum. Bukanlah ilah untuk hukum. Al-khamis, ifhamu al-qasmi wa ilzamuhu bibayani anna mada'ahu yalzamuhul qawli bima la ya'tarifu bihi ahad kaqaulihi ta'ala fi suratil an'am al-ayah mi'ah hatta wahid wa mi'ah. Artinya, membungkam lawan dengan mematahkan hujjahnya, dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Yumkin hadha minni al-mabhatut thalith ila akhina dinul akmal. Tafaddala. Syukran ila afdina akhiri wal akhir hikmatu jadal. Al-awwal tahdid kalam al-kafirina lamma aradu bihanatal Qur'an wa syari'atul Islam. Wasani ta'limu uslub al-jidal al-hasanah. Wasalih tafsilan li tafsir ayatul mujadalah. Syukran li musyahadatikum wa ila al-liqa fi waqt al-ukhra. The wise will accept the truth even though his mistake, and oppose with thick and justification for his mistake. Al-hakimu sayaqbalul haqiqata ala ar-rammi min annahu mubtimun wa ahmaqa sawfa yujadilu wa yas'a bi takriri akhta'ihi. Orang bijak akan menerima kebenaran meskipun dia salah, sedangkan orang bodoh akan berdebat dan mencari pembenaran atas kesalahannya. Until here our video. Thank you for your watching, and don't forget to like, share, and subscribe. Assalamualaikum